Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya Bapak mengerjakannya malam nih. Selamat malam gitu aja ya. Selamat malam anak-anak kelas 9 semuanya. Bertemu lagi dengan Bahasa Indonesia di pertemuan ketiga untuk kelas 9 ya. Bapak hanya mengingatkan kepada kalian yang belum mengerjakan tugas. Ya, ini tugas loh, bukan PR loh ya. Karena sebetulnya apa yang Bapak minta itu dikerjakan ketika kalian ada di sekolah. Bapak nggak membuat ini sebagai tugas. Bapak hanya mengingatkan kalian tuh kelas 3. Nggak ngirim tugas Bapak nggak masalah, ya kan? Tapi kalau dapat nilainya nggak tuntas ya jangan salahkan Bapak, karena Bapak itu menilai dengan apa yang ada gitu ya. Apalagi kalian kelas 3. Kalian besok cari sekolahan pakainya nilai rapot loh ya, bukan nilai ujian. Nah, jadi terserah, Bapak nggak akan memaksa, Bapak nggak akan mengejar-ngejar kalian untuk mengirim tugas. Bapak nggak akan seperti itu lagi. Itu semuanya tergantung pada kalian. Kalau kalian mau dapat sekolah yang bagus ya perbaguslah nilai rapotmu kan gitu. Yang cukup membanggakan Bapak itu sama dua teman kalian yang bernama Rasya dan Aziz. Tentu kalian nggak akan pernah lupa dengan dua orang itu. Meskipun dulu kelas 1, kelas 2 seperti itu, tapi kalian harus ingat tadi pagi itu dua orang itu yang pertama kali ngirim tugas ke Bapak. Nah, itu sangat membanggakan Bapak. Berarti Bapak mendidik dua orang itu berhasil gitu loh. Kalau untuk masalah pinter Bapak nggak akan mengejar target pinter. Wong pinter itu satu gawan dari lahir, dua itu anugerah dari Tuhan, tiga kita yang berusaha kan gitu. Apalagi kecerdasan itu ada 9, nggak cuma kecerdasan dalam pelajaran gitu, enggak. Pelajaran pun itu kecerdasannya ada berapa? 1 seni, 2 bahasa, 3 matematika. Itu yang dalam pelajaran ya. Tapi kalau kecerdasan yang lain itu kecerdasan memahami diri sendiri itu juga kecerdasan, itu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan bersosialisasi dengan orang itu juga kecerdasan, itu interpersonal kan gitu. Ada 9 pokoknya. Jadi Bapak nggak akan pernah mengejar kalian untuk pinter itu enggak. Pinter itu bonus kalau buat Bapak. Yang penting satu, kalian taat, disiplin, berkarakter, jujur. Nah itu ya. Karena kalau karakter kita udah terbangun, untuk menjadi seorang yang pinter itu nggak akan sulit. Kenapa? Satu, kalau kalian taat, kalian jujur, kalian disiplin waktu, kalian sudah sadar, oh tugas saya sebagai siswa itu apa? Belajar, udah selesai kan gitu. Dari karakter yang itu tadi, untuk mengejar kalian jadi cerdas itu gampang, ngapain susah-susahan gitu. Tanpa Pak Tommy pun kalian pasti bisa belajar sendiri, pinter, bisa. Ya, jadi Bapak cuma mengingatkan kepada kalian, Bapak nggak akan pernah mengejar kalian mengejarkan tugas. Yang jelas ini tadi yang belum 1. Bentar, saya urutkan namanya ya. Nomor 1 tuh Arini, 2 Aziz, 3 Hilma, 4, Cika, 1 Cika, 2 Mazel, 3 Satria. Tadi udah ngirim tapi dia salah ya. Seharusnya dia mengerjakan kelas 9 tapi dia mengerjakan kelas 7 itu. Satria yang belum. Terus Raras, Rili, nah 4 Raras, Yuli, Safina. Ya udah 4 orang itu ya. 1 Cika, 2 Mazel, 3 Satria, 4 Rili. Ini yang belum mengerjakan tugas kemarin. Bapak nggak akan pernah mengejar kalian lagi, tenang aja. Tapi kalau untuk urusan nilai ya itu urusan Bapak kan gitu. Kalian nggak mengerjakan ya nilainya terserah Bapak kan itu. Oke, baik kita langsung masuk ke materi aja. Kemarin Bapak udah minta kalian untuk menulis pengertian.
terus ciri umum, dan tujuan komunikasi, teks laporan percobaan. Bapak nggak akan jawab sekarang, nggak akan menyampaikan sekarang karena itu merupakan tugas kalian yang kemarin. Nanti kalau Bapak terangkan di sini kalian tinggal nulis kan gitu. Nah, sekarang setelah kalian memahami dan mengerjakan, mencatat itu tadi semua, mulai dari pengertian, ciri umum, dan tujuan komunikasi teks laporan percobaan. Sekarang kalian akan berlatih ya mengidentifikasi ciri umum teks laporan percobaan. Di situ ada di halaman 5 buku paket dan halaman 6. Di situ ada 2 teks 2 dan 3. Yang satu itu cara menyikat gigi, dan yang ketiga, teks 3 itu di manakah daya tarik magnet terkuat. Nah, di situ nanti kalian baca dulu teksnya. Ingat, bahasa Indonesia Bapak selalu bilang, sebelum masuk pelajaran kalian pasti Bapak minta untuk membaca teks tersebut. Fungsinya apa? Jadi di sekolahan kita hanya tinggal membahas, menganalisis, dibahas, dianalisis, dibahas gitu terus, gitu. Nah, di situ cuma ada 2 pertanyaan. Kalian bebas, tinggal tugasnya cuma itu. 2 pertanyaan itu tok. Di kolom itu kan tertulis dari teks 2 dan 3 mana yang termasuk teks laporan percobaan. Ya. Kalau nomor 2 itu kalian beri alasan apa? Kalau nomor 3 alasanmu apa? Udah itu dong. Untuk mengetahuinya, kalian harus berangkat dari ciri umum teks laporan percobaan atau dari pengertiannya atau dari tujuan komunikasinya. Nah, dari itu nanti kalian bisa membuat suatu alasan bahwa teks yang kalian pilih itu adalah teks laporan percobaan kan gitu. Contoh, Bapak milih teks nomor 2. Karena apa? Karena teks nomor 2 memiliki tujuan untuk memaparkan tujuan, proses, dan hasil serta simpulan suatu percobaan. Nah, itu bisa untuk menjadi suatu alasan yang menunjukkan bahwa teks yang Bapak pilih itu adalah teks laporan hasil percobaan kan gitu. Nah, yang kedua, di sini ada pertanyaan itu persamaan dan perbedaan antara 2 teks tersebut. Nah, nanti kalian tulis teks 2, teks 3. Teks 2 ini persamaannya dengan teks 3 itu apa? Oh, persamaannya sama-sama punya ini, sama-sama memiliki ini, sama-sama ada ini, sama-sama ada ini, sama-sama ada ini. Nah, untuk perbedaannya, oh teks kedua itu tidak memiliki ini, teks 3 itu memiliki ini. Atau sebaliknya, teks 2 memiliki ini, teks 3 tidak memiliki ini. Paham ya? Jadi gini, misalkan teks 2 itu punya sesuatu, teks 3 itu nggak punya. Lah itu kalian sebutkan perbedaannya, itu sebagai perbedaan. Seperti itu. Jadi untuk materi hari ini kalian hanya mengidentifikasi ciri umum teks laporan percobaan dengan membaca teks yang sudah dipaparkan, kemudian kalian baca ya. Itu yang penting kalian baca halaman 5, 6, 7. Tugasnya ada di kolom bawahnya itu. Hanya 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, udah itu aja. Oke, Bapak hanya mengingatkan kalau mau nilai ya silahkan dikumpulkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke. Sekian materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.